bisa bertemu lagi dengan saya ya, Bu Aida Hanum atau Ida. Nah, saya background saya itu entrepreneur. Nah, malam ini kita kembali dengan acara kita ini Natural Health Rita, ya, bincang sehat. Ya, kenapa? Dengan kondisi yang sekarang tentunya kesehatan itu sangat penting ya. Dimanapun sebenarnya kesehatan kita sangat penting. Nah, malam ini acara kita itu self healing from home. Berarti walaupun di rumah kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, ya, dengan kondisi sekarang ya lagi pandemi corona ya. Jadi tetap bisa menjaga kesehatan dari rumah, ya. Tapi malam ini yang berbicara bukan saya, bukan saya, tapi ini luar biasa. Ini salah seorang praktisi kesehatan. Nah, beliau beliau praktisi kesehatan dan juga pengusaha. Nah, beliau ini sering dan selalu sharing kesehatannya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di berbagai belahan dunia. Di berbagai dunia beliau sering mengadakan acara beliau yaitu sharing kesehatan juga ya di berbagai negara. Kedatangan beliau itu selalu ditunggu-tunggu ya, termasuk juga di berbagai kota juga, di berbagai dunia juga, belahan dunia sana. Dan luar biasanya begini, yang sharing-sharing dari kesehatan dari beliau itu sangat banyak telah membantu kesehatan banyak orang, membantu dari segi kesehatan banyak orang membantu jadi tidak berlama lagi kita panggil Bapak yang luar biasa ini, kita undang Bapak salah satu pembicara kita malam ini. Beliau itu waktunya itu juga sangat susah kita mendapatkan waktu beliau ya. Tapi bersyukur semua malam ini bisa mendapatkan waktu beliau yang sangat berharga. Nah, kita undang Bapak Yulianto. Kita undang Bapak Yulianto ya. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Pertama, sebelum saya mulai, saya bukan bermaksud untuk mengajari atau atau apapun ya. Yang saya lakukan, yang hari ini akan saya sharing adalah berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari selama ini ya. Jadi ini murni benar-benar karena saya mempraktekannya ya, dan dari apa yang saya tahu ya. Oke, yuk kita mulai yuk, sama-sama ngelihat yuk apa sih hari ini sebenarnya topiknya, karena kita bicara tentang self healing, nanti mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk sharing ya dan cerita. Yuk, boleh slide-nya? Oke. Nah, ya. Yuk, next slide. Oke. Nah, self healing from home. Jadi temanya hari ini topiknya adalah tentang self healing dari rumah. Ya, oke. Yuk. Nah, ini menarik nih. Sebelum kita bahas tentang self healing, ya pasti kita harus tahu dulu dong apa sih sebenarnya penyakit itu. Ya, next slide. Oke. Nah, ini top 10 main chronic disease. Jadi setuju nggak Bapak Ibu ya, brother sister ya, mungkin om tante kalau zaman sekarang istilah kerennya ya, bahwa sekarang itu banyak banget chronic disease ya. Dan macam-macam jenisnya, macam-macam rupanya ya. Kalau orang sekarang lagi heboh sama COVID ya, sebenarnya COVID tidak lebih berbahaya daripada TBC ya atau kolera gitu ya. Tapi lucunya adalah dengan perkembangan dari medsos, malah COVID jadinya menakutkan sekali. Tapi percaya nggak, itu contoh tuh ya, kayak hipertensi itu ya, kayak darah tinggi. Itu darah tinggi tuh banyak banget loh orang yang kena darah tinggi loh ya. Terus kolesterol apa segala macam ya, itu tapi kan nggak pernah dibahas ya. Oke. Nah, kita lanjut yuk. Know your body. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya self healing. Untuk healing apa gitu loh. Namanya aja self healing, tapi pertanyaannya untuk menyembuhkan apa? Pasti kan untuk menyembuhkan penyakit.
Nah, pertanyaannya, banyak kan sering dari kita mungkin ya bilang begini, saya lagi sakit nih, saya lagi sakit. Tapi pertanyaannya, pernah nanya nggak sih definisinya sakit itu apa? Gitu loh. Atau jangan-jangan sakitnya gara-gara di sini aja. Atau gara-gara dari kecil dengernya adalah sakit. Jadi ketika, aduh panas dikit langsung saya sakit nih. Tapi sebenarnya apa sih sakit? Mau tahu nggak apa itu penyakit? Brother sister, ya Bapak Ibu di sini ya. Oke, yuk kita sama-sama yuk ngelihat sih apa sih definisi dari penyakit sebenarnya ya. Nah, ditampilin semua boleh? Ya, oke. Nah, jadi gini, penyakit itu ya, ini kalau menurut ininya ya, menurut keterangannya ya, menurut dari kamusnya adalah a disorder of structure or function in a human ya. Baca sendiri deh tuh, banyak banget tuh ya. Nah, semakin dibaca pasti semakin pusing, garansi. Siapa yang makin pusing ngedengernya ya. Jadi ketidakteraturan struktur atau fungsi di dalam tubuh manusia ya. Nah, kalau misalnya makin bingung sama kayak saya ya. Saya juga dulu awalnya bingung ya, tapi mari kita sederhanakan. Boleh ya? Yuk kita sederhanakan. Let's simplify. Itu tuh gambar yang itu tuh yang di bawah. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara sehat, berarti sehat itu semuanya serba keteraturan, serba harmonis ya. Sementara kalau sakit itu adalah disharmonis ya. Nah, disorder atau not harmonized. Lihat gambar yang kiri sama yang kanan. Kira-kira mana yang teratur? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri kelihatannya bagus ya. Gitu ya, bulat dengan sempurna. Tapi yang kanan, wah, berantakan, 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 kacau ya. Sama. Ya, itulah kondisi di mana kita sakit atau kita lagi tidak teratur ya. Oke, next. Nah, ini menarik nih. Kalau gitu, penyebabnya keteraturan ini ternyata ketidakteraturan ya. Ini ternyata menyebabkan 97% dari penyakit. Jadi dia nyumbang 97% dari penyakit ya. Sementara kecelakaan dan genetik yang kita bilang genetik ya, itu ternyata menyumbang hanya 3% aja. Contoh, sering nggak Bapak Ibu, mungkin brother sister di sini dengar gitu loh ya. Saya punya penyakit gula itu bawaan tuh nenek saya ya, neneknya lagi ya, neneknya ketemu nenek lagi ya kan. Emang ada penyakit riwayat gula. Jadi sayangnya juga riwayat gula ya. Ngaco itu ya, jangan percaya itu ya. Bukan berarti bapaknya picek, anaknya juga picek ya. Kenapa? Genetik itu kan bisa itu menyumbang hanya 3% aja ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, kalau gitu apa sih 97% ketidakteraturan ini ya? Disebabkan karena apa sih? Satu, disebabkan karena itu tuh dia bilang body pH. Jadi pH ya, keasaman tubuh ya. Di dalam tubuh tidak berada di range yang normal atau range yang sebenarnya. Ingat ya, berarti kategorinya pada saat kamu teratur berada di range 7,35 sampai 7,45 pH-nya, itu berarti badan kamu itu lagi sehat. Tapi ketika apakah itu terjadi lebih asam atau lebih basah, itu malah justru nggak bagus ya. Terus yang kedua itu adalah blood cell damage. Jadi darah merah kita itu rusak ya. Karena kenapa? Karena electromagnetic field ya dan ion-ion positif. Apa sih itu? Saya belum pernah dengar. Ya makanya kita di sini sama-sama kupas lebih jauh ya. Nah, yang paling menarik tuh yang ketiga adalah stres ya. Sutrisno ya. Nah, stres itu nyumbangnya juga lumayan banyak juga ya. Kok bisa sih kayak gitu ya? Bapak Ibu, brother sister, yuk kita lihat lagi yuk sama-sama. Nah, ini saya ada satu video nih. Yuk kita nonton dulu videonya 1 menit. You know people who have had terminal disease. Stop and think of the word dis-ease. Hyphenate the word. That's a body that's not at ease. We've got 1,000 different diagnoses and disease out there. They're just the weak link. They're all the result of one thing, stress. And you put enough stress on the chain, you put enough stress on the system, and one of the links breaks. Our physiology creates disease to give us feedback, to let us know we have an imbalanced perspective and we're not loving and we're not grateful. So the body's signs and symptoms are not something terrible. Well, we come with a basic program. It's called self-healing. You get a wound, it grows back together. You get a bacterial infection, the immune system comes and takes care of those bacteria and heals it up. The immune system is made to heal itself. Ya, oke. Bagus ya videonya ya, Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kalian perhatikan di sini bahwa tadi dia bilang bahwa stres ya itu adalah feedback. Jadi kalau ditanya disease apa sih? Kan bahasa Inggrisnya disease ya. Disease artinya penyakit. This is berarti kondisi badan yang lagi nggak enak ya. Makanya nggak salah juga ya orang Betawi ngomongnya gitu. Aneh lagi kurang enak badan nih ya kan. Lagi nggak enak badan itu namanya this is ya, lagi sakit ya, lagi nggak enak badannya ya. Berarti bener gitu ya bahasanya ya, bahasa gaulnya. Nah, apa namanya pertanyaannya, apakah stres itu menyumbang? Iya. Nah, jadi gitu, dia bilang di video ini ya, kalau saya terjemahin, pada saat kamu lagi stres ya, badan kamu akan bereaksi, itu sebagai umpan balik. Jadi dia lagi ngasih tahu kamu kalau kamu lagi stres. Jadi ya, buat kalian kalau mau jadi caranya sehat, yang tadi dia bilang ya, self healing adalah dengan cara ngurangin aja stresnya. Nah, ada nggak yang kepikiran gimana cara ngurangin stresnya? Ya, nah tuh pada saat kalian lagi mikir gimana cara ngurangin stresnya sampai dahinya berkerut-kerut, itu kalian artinya lagi stres tuh. Ya, lucu banget ya, ngilangin cara stres malah bikin stres ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita next lagi yuk. Nah, yuk kita lihat nih sama-sama sih apa sih artinya stres. Jadi stres itu adalah feedback ya, jadi umpan balik tubuh kita terhadap permintaan dunia yang terus-menerus ya, dari dunia terus-menerus ya. Contoh paling gampang misalnya ya, anaknya bilang misalnya, ini paling gampang ya, simple ya. Misalnya anaknya bilang begitu ya, papa minta uang buat jajan es krim 1 kali ya, bener nggak? Stres nggak? Enggak, betul ya. Kalau lagi kebetulan lagi ada uangnya ya kita kasih. Tapi kalau nggak ada uangnya, kasihan amat ya. Ada uangnya buat beli es krim doang ya. Ya kan? Misalkan gitu. Misalkan kalau nggak ada uangnya, misalkan ya, misalnya aja ya lagi kepepet, misalnya di kantong cuma ada 500 perak misalkan ya. Terus itu anak misalkan minta lagi, papa minta es krim 2 kali ya kan, masih nggak begitu kesel ya, nggak begitu bikin stres ya. Coba kalau 100 kali tuh anaknya minta, ya kan, papa minta es krim, minta es krim, minta es krim, stres nggak? Stres kan. Nah, sebagai dampaknya langsung apa? Kepala jadi cenut-cenut. Itu kan artinya apa? Dari pikiran langsung ke dalam tubuh kita langsung bereaksi seketika loh, instan ya. Nah, kita lihat yuk, stres itu ada banyak tipenya, jenisnya. Ada physical stress ya. Iya, contoh-contohnya juga. Contoh ada physical stress, ada mental stress, ada psychological juga ya. Contoh misalnya lagi berduka ya. Terus ada environmental stress tuh, elektromagnetik. Jadi tuh yang tadi yang dia bilang, gelombang elektromagnetik ternyata bikin kita stres loh, ya. Contoh, berapa banyak orang saat ini menderita gangguan tidur? Ya, kenapa? Gara-gara elektromagnetik. Banyak nggak? Banyak loh. Sampai kadang-kadang ada orang yang nggak bisa tidur. Nah, makanya sekarang anak-anak milenial nih katanya ya, sama kayak saya milenial juga ya. Nah, itu bilang bahwa sekarang ada kebiasaan baru anak milenial. Kalau malam susah tidur, kalau pagi susah bangunnya ya. Gitu. Nah, kayaknya terjadi ya. Terus profesional, pindah kerjaan ya, stres. Dapat kerjaan baru, stres juga. Nggak punya kerjaan, makin stres lagi ya. Nah, terus udah gitu contoh kayak sosial juga, kehidupan sosial ya. Nah, itu contoh misalkan ya, relationship juga misalkan ya. Pertanyaannya, lagi ngejar cewek, stres nggak? Stres, ya kan? Begitu dapet ceweknya, stres nggak? Stres, ya kan? Karena mulai banyak demand-nya ya, mulai banyak permintaannya ya. Nah, nggak punya cewek, jomblo-jomblo, lebih stres lagi ya. Makanya lucu ya, hidup kita ya nggak bisa dipisahkan dari itu ya. Terus udah gitu financial. Nah, ini kekurangan uang, gila nggak? Kekurangan uang bisa bikin stres nggak? Kekurangan uang, pastilah kekurangan uang bisa bikin stres. Kelebihan uang, pertanyaannya, bisa stres nggak? Bisa loh, banyak orang kaya takut loh, ya, sampai beli gembok, beli apa segala macam karena takut hilang uangnya, ya. Nah, tapi kalau sama-sama misalkan miskin, pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau misalnya nih ya, ada pilihan, bisa stres nggak punya uang atau bisa stres kelebihan uang? Pertanyaan saya pada saat nangisnya maunya di BMW atau di bajai merah warnanya? Pasti maunya di BMW ya, nggak apa-apa deh ya, stres yang penting di BMW, bener nggak? Oke, yuk next lagi yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah ini ya, jadi blood cell damage itu disebabkan tadi kan dia bilang karena EMF, electromagnetic field ya, gelombang elektromagnetik tuh. Lihat itu penelitian dari si Dr. Magda Hafaz ya, tahun 1992 kalau nggak salah. Jadi udah lama banget ya, 70 menit di depan komputer darah bikin jadi nggak beraturan. Lihat nggak? Tadinya teratur, tadinya pisah-pisah kecil-kecil, betul nggak? In order, betul nggak? Nah, setelah kena elektromagnetik, jadi disorder, jadi pecah-pecah, berantakan strukturnya.
Lebih pakai handphone tuh lebih parah lagi, 10 menit langsung itu jadi tumpuk-tumpuk kayak koin kusut ya. Oke, next. Oke, nah ini salah satu contoh juga. Lihat ya, ini dari penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Ini salah satu bukti nih ya Bapak Ibu bahwa benar-benar elektromagnetik itu bisa bikin berantakan struktur ya, in order ya, disharmonis ya, kita bilang tidak harmonis ya. Lihat itu. Air yang dipaparkan dengan microwave, ya didekatkan dengan microwave, dibekukan, terus dilihat pakai mikroskop, ternyata bentuknya pecah strukturnya. Ya, televisi, dekat televisi, ya, komputer. Nah, itu sudah gitu dari handphone juga. Makanya ya kalau di rumah, kalau ada tempat minum ya, jug gitu ya, jangan dipakai. Jangan ditaruh dekat sama router WiFi. Itu bisa apa? Bisa bikin tuh air jadi rusak. Dan kita minumin air rusak, bayangin nggak dampaknya ke mana? Ke tubuh kita loh. Karena tubuh kita 70% atau 80% adalah air, adalah darah. Ya, nggak tahu ya kalau misalnya ada orang yang 70%, 80%-nya kapas ya, ringan. Bercanda ya. Oke, mau ngeliat nggak sama-sama yuk tentang gimana sih caranya, bener nggak sih elektromagnetik itu bisa bekerja merusak struktur cairan di dalam benda, terutama di dalam zat-zat partikel yang ada dalam setiap benda, terutama kita ya sebagai manusia. Yuk kita lihat tuh gimana microwave bekerja. This is a food heating radio box. It uses radio waves to heat food. Different kinds of radio machines use different sizes of waves, but this radio box uses the same size of wave as computer hotspots in your house. It starts with the power changer, which turns the power from the wall into a kind of power that's better for making radio waves. Then the radio wave maker lets power fly around through the spaces inside it. This builds up a radio wave of a certain size, like how an empty bottle plays a certain note if you blow over the hole at the top. The radio waves then move down the radio hallway and into the food box. The metal spinner changes the shape of the radio waves, so the warm spots, where the waves are strong, move around a little. The radio waves heat the water inside food by pushing the tiny pieces water is made of to make them go faster. As the pieces move faster, they get hotter, which makes the food warmer. But the shape of the waves can cause certain spots to be hotter than others, so the food plate spins to give each piece of food some time in the hot areas. These boxes make it much easier for people to eat without spending a long time making their food. Oke, nah kembali lagi ke saya ya. Ada yang ngerti nggak setelah ngeliat videonya? Atau malah tambah bingung ya? Kalau pertama bingung bagus. Nah, percaya nggak Bapak Ibu, microwave itu sebenarnya sebelum dipakai untuk manasin makanan, sebenarnya itu adalah senjata ya, senjata biologis Perang Dunia Kedua. Luar biasa nggak ya? Nah, bayangin ya, cara dia bekerja, makanya oven sama microwave kita lebih pilih, kalau saya lebih pilih oven daripada microwave ya. Kenapa? Karena microwave memakaikan gelombang. Nah, kalau dia lihat tadi caranya adalah itu gelombang nabrak ke dalam makanannya sehingga memutar-mutarkan dan menggerak-gerakkan partikel-partikel molekul yang ada di dalam makanan sehingga membuat yang namanya orang digesek-gesek lama-lama panas nggak? Pasti lama-lama panas ya. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu ya lagi pakai handphone, kok tiba-tiba tuh handphone jadi panas sendiri karena itu dia pakai microwave, pakai gelombang mikro. Nah, kalau misalnya lama-lama kupingnya jadi panas ya, itu juga biasa, normal. Kenapa? Karena dampak dari panasnya itu, bayangin makanan aja bisa dipanasin, apalagi kuping, betul nggak? Nah, kalau otaknya lama-lama panas, itu kayaknya mesti pergi ke rumah sakit jiwa ya, coba untuk dicek stres nggak atau gara-gara apa ya? Mungkin bisa jadi penyebab lain gitu loh ya. Oke, next yuk kita lihat sama-sama yuk ya. Oke. Nah, asidosis versus alkaline ya. Jadi asam versus basa ya. Ini saya mau sharing tentang pernyataan ya, statement dari Dr. Otto Warburg ya. Dr. Otto Warburg ini kalau Anda nggak kenal, sama saya juga nggak kenal ya. Tapi literaturnya bisa kita baca ya. Dr. Otto Warburg tahun 1931 dia adalah menemukan penyakit kanker. Jadi penyakit kanker beliau yang menemukan nih ya, tahun 1923 ya. Dan dia dihadiahi Nobel Prize ya atas penemuan kanker itu ya. Nah, dia bilang no disease including cancer can exist in an alkaline environment. Jadi tidak ada satu penyakit pun termasuk kanker yang bisa bertahan hidup di
environment yang lingkungan yang basah ya. Oke, next. Nah, kita bicara sekarang acidic causes ya. Jadi acidic causes, penyebab dari acidosis itu sendiri apa sih? Ya itu satu tuh. Contohnya kita bicara itu adalah acidic food ya. Acidic food ya tuh Bapak Ibu lihat tuh ya, pastry ya. Masalahnya itu makanan-makanan yang enak-enak semua lagi yang kita suka lagi ya. Ya kan? Bener nggak? Kecap, saus ya. Aduh, kalau nggak pas tanpa saus kagak bisa makan ya. Ada orang yang begitu ya. Ada satu teman saya gitu ya, beli gudeg, makan gudeg dipakein kecap. Saya bingung juga ya. Gudeg bukannya udah kecap ya, pakein kecap lagi ya. Tapi kan karena kebiasaan ya, gitu loh ya. Nah, terus udah gitu, pertama acidic food, yang kedua itu dead water ya, dead atau unstructured water ya. Ini yang menyebabkan hydration ya. Jadi sel-sel oksigen itu menjadi berkurang di dalam airnya. Nah, otomatis kalau kita misalnya minum air yang mati, yang udah nggak ada oksigennya, ya ke tubuh kita juga jadi pasokan oksigennya juga jadi nggak ada ya. Oke, yuk lanjut. Nah, ini acidic food dan dead unstructured water. Nah, ini nih. Jadi kita sekarang ke poinnya yuk, ke intinya yuk. Apa sih self healing? Self healing itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita sering dengar self healing. Tadi kan udah dengar juga ya dari videonya bahwa self healing itu adalah kemampuan kita menyembuhkan diri sendiri. Percaya nggak? Ayo, ada yang percaya nggak? Yang percaya angkat tangan. Ayo, ya. Nah, banyak orang bilang begini, saya nggak percaya self healing. Contoh paling gampang, ya. Kalau tubuh kita nggak punya self healing, yang terjadi adalah apa? Begitu kita benjot, itu benjot kagak pernah hilang-hilang. Betul nggak? Kenapa? Karena nggak bisa nyembuhin diri sendiri. Begitu kita cabut gigi, giginya lubang di gusinya itu nggak akan pernah nutup. Nah, itulah kalau kita bilang kita nggak percaya self healing. Tapi kalau Anda nutup lubang giginya, terus udah gitu, kalau Anda benjut, ya benjutnya hilang, itu artinya Anda percaya bahwa tubuh Anda melakukan self healing. Ya, yuk kita lihat yuk definisinya self healing. Saya nggak mau kasih definisi ya. Nah, ini free doctor that works 24 hours in our body. Jadi sebenarnya kita punya dokter gratis loh yang bekerja 24 jam di dalam tubuh kita. Ya, nah ini menarik dari Hippocrates. Hippocrates saya ambil ya. Hippocrates ini siapa sih? Hippocrates ini adalah bapak pengobatan modern. Ya, nah ganteng ya, zaman dulu ya, orang Yunani ya. Everyone has a doctor in him. Jadi setiap orang punya dokter di dalam tubuhnya. Kita cuma perlu membantunya untuk bekerja aja ya. Kekuatan penyembuhan alami ya itu adalah greatest force. Greatest force itu maksudnya kuasa terbesar ya untuk membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Oke, next yuk. Lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas ya tentang self healing ya. Banyak loh sebenarnya tanpa kita sadari setiap hari itu tubuh kita berperan ya. Nah, sekarang kita bicara reduce stress. Tadi kan kita udah bahas semua tuh problem tuh. Sekarang yuk kita lihat yuk bahas tentang solusinya ya. Solusinya adalah itu tadi, reduce stress. Reduce stress gimana sih caranya? Banyak yang kita bisa lakukan ya. Itu bisa ada doa ya. Tapi kalau doa aja ngapa-ngapain juga sama aja ya. Meditasi ya untuk mendetoks pikiran kita dan spirit kita ya. Arwah kita, roh kita ya. Terus sudah gitu ada orang yang melakukan morning ritual, bangun pagi, doa ya, lakukan apalah segala macam, terus belajar mengampuni, memaafkan. Itu ada loh yang kayak gitu loh, ada yang lakukan ya, dan kita juga lakukan ya sebenarnya ya. Oke, saya pribadi lakukan ya. Terus udah gitu lihat itu supportive community ya. Jadi itu gambarnya tulisannya belum keluar ya. Coba keluarin tulisannya supportive community ya. Nah, ini supportive community. Apa sih supportive community ya? Komunitas yang support, yang bisa support apa segala macam gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya film-film ya, contoh kalau buat yang nonton film Avenger, yang nonton film Avenger ya, lihat nggak pasca kejadian si Thanos yang ngejentikin jari itu, ya kan, untuk mereka bisa recovery, kan mereka stres semua pasti. Bayangin nggak kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita atau ibu kita tiba-tiba atau istri kita tiba-tiba hilang ya. Ada yang bilang begitu, saya tahu ada peserta yang bilang begitu, yes istri saya hilang ya, artinya saya bebas sekarang ya kan. Enggak loh ya, bercanda ya. Nah, bayangin nggak pada saat mereka stres, mereka bikin supportive community ya, mereka bikin saling cerita, saling bahas, saling support, saling ngedukung dan segala macam ya, dan itu akan membuat stres menjadi lebih berkurang ya. Oke, next boleh. Nah, tadi udah ya, jadi stres solusinya gitu ya. Nah, tapi banyak juga yang kita bilang, ya saya udah tahu ini dari dulu ya, tapi nggak pernah lakukan juga, ada juga ya. Nah, harmonize frekuensi dengan cara apa? Itu grounding. Apa sih grounding? Jadi grounding ini gini, brother sister, bapak ibu ya. Jadi grounding itu adalah kita telanjang kaki ya, telanjang kaki jalan
di atas yang langsung bersentuhan dengan bumi. Kenapa? Karena bumi kita itu banyak sekali ion negatifnya, sementara tubuh kita itu banyak sekali ion positifnya. Kok bisa, Pak, tahu tubuh kita banyak ion positifnya? Simple aja. Gadget di kita tuh sekitar kita berapa lama setiap hari? 24 jam. Ada orang yang 24 jam loh demi kerja loh. Ada juga orang yang misalnya 18 jam, 16 jam sama kita. Bayangin nggak? Sementara gadget itu mengeluarkan ion positif dan ion positif masuk ke dalam tubuh kita. Ion positif itu membuat tubuh kita menjadi asam. Ya, nah makanya kita perlu grounding. Grounding itu adalah kita mensterilkan, ya. Jadi kita turunin itu. Jadi biarkan itu ion negatifnya masuk, ion positifnya keluar, ya. Nah, tapi syaratnya adalah nggak boleh yang isolator. Jadi nggak boleh ada di katakan isolator ya kayak plastik gitu ya, nggak boleh. Ya, kayu juga nggak boleh. Harus aspal boleh ya. Tapi jangan kebangetan juga ya, grounding jam 12 siang udah gitu telanjang kaki di aspal ya. Kalau nggak pada melendung kakinya ya kan. Ya. Oke, next. Nah, oke, terus udah gitu kita bicara yoga. Belum yang tadi yoga ya. Nah, yoga menarik sekali ya. Nah, ini yoga. Nah, jadi bicara tentang yoga juga bisa membantu untuk mengharmonisasi frekuensi dan meregulasi blood cell ya. Jadi memperlancar peredaran darah ya. Sama lari juga, olahraga. Nah, bicara soal olahraga juga nggak perlu lama-lama ya, 20 menit oke ya. Kalau 5 menit keterlaluan ya. Masa minimal 15 menit lah sampai 20 menit ya. Masa cuma 5 menit ya? 5 menit mah cuma stretching doang ya. Oke, yuk lagi yuk, next yuk. Nah, ini saya mau bahas tentang longevity village. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, brother sister, bahwa ternyata di dunia ini ada loh desa-desa yang orang-orangnya itu hidupnya dari generasi ke generasi ya. Mungkin generasi kelimanya masih hidup, bayangin nggak ya? Saya sih nggak tahu ya, ada orang yang mungkin sampai generasi kelima ya, tapi mungkin oma saya umurnya 101 tahun meninggal ya, itu udah generasi kelima ya. Nah, tapi kan berapa banyak yang cetakan lama ya. Kita mau cetakan lama ya, edisi lama ya. Kita semua edisi baru biasanya begitu ya, sama kayak barang Cina ya. Cepet rusak ya gitu. Nah, sama. Nah, tapi luar biasanya ternyata ada loh di desa-desa yang namanya longevity village ya. Kenapa? Mereka mereka hidup dalam harmonisasi frekuensi dan lingkungan ya. Nah, itu kayak gimana tuh contoh tuh, lihat tuh ada di Inggris, ada di Amerika juga ada ternyata. Itu Sardinia ya, bukan Sarden ya. Sardinia tuh di Italia tuh ya. Terus udah gitu ada juga di Bama di Cina ya. Nah, ada satu kesamaannya bahwa setiap daerah ini ternyata mereka punya yang namanya high quantum energy field. Jadi medan kuantum energinya tuh tinggi sekali. Apa sih itu medan kuantum energi? Ya, nanti kita bahas ya. Yuk, oke. Yuk kita lihat yuk bagaimana sih di Bama ini. Ambil salah satu contoh aja ya dari Bama ya. Oke, yuk kita lihat videonya. Ini video. Gak bisa ya videonya ya? Oh. Subtropical winds cast a hot and humid spell over this town in southwest China. Nah, ini di China ya. And with the wind comes the myth Jadi ada mitos katanya. that this place has the magical healing powers. Nah, jadi punya Today, penyembuhan alami. 200,000 so-called health migrants are living here. 2/3 penduduk Cina sekarang as adalah the local pendatang. population. Some for the short term, others permanently. Jadi sebagian ada yang cuma transit doang untuk penyembuhan, ada juga yang permanen loh, 38 permanen, years tidak permanen. She came to Burma. She was diagnosed with cervical cancer. Nah, ini contoh ada satu Local orang associations ya, claim ibu 2/3 of the so-called health datang migrants ke who Bama are here have cancer gara-gara or are in kena remission. kanker, gitu loh. 当时医生说，我觉得 When my doctor told me I could only live for 3 more years, Jadi my husband was dokternya very bilang sad dia and cuma kept bisa hidup telling me, 3 tahun we need to lagi. figure out a way for you to survive. Dan suaminya bilang, ayo kita Tang Yaling pikirin feels yuk strongly mau about the gimana, gitu. Burma County. Dan dia pindah ke Bama ya. She saw the evidence firsthand on the day she arrived. 肺炎那个时候头 Dan 发 dia 掉光 ngerasain 了， hari The worst pertama was when dia I ada di became Bama bald ya. because of therapy. I could barely walk 40 or 50 meters back then. My backaches tortured me for months, but on my first night here, it stopped. Nah, bayangin ya. 一天一个晚上，在家里疼了几个月的毛病，一个晚上就不疼。 Ya, jadi dia bilang hari pertama dia ngerasain hilang itu sakit punggung yang bertahun-tahun ya. Oke, yuk next yuk.
Yuk kita lihat lagi, ini ya luar biasa ya, ini Bama ya. Nah tapi kabar bagusnya nih Bapak Ibu nih, sekarang ini kita nggak perlu ke Bama. Kita terima kasih kepada teknologi mampu merekayasa frekuensi dan harmonisasi yang ada di Bama ya. Kita punya satu produk namanya Alpha Spin, jadi mengoptimalkan frekuensi di Bama. Yuk lihat yuk ya. Penggunaan Alpha Spin, yuk kita lihat sama-sama penggunaan Alpha Spin seperti apa. Nah ini ya, ingat nggak tadi pada saat kita kena elektromagnetik kan kita kan jadi disorder ya, jadi tidak teratur ya. Nah, si Alpha Spin ini membantu untuk menteraturkan kembali ya, mengharmonisasi kembali ya. Itu bisa pakai di pinggang ya, bisa pakai pas lagi telepon atau pas lagi di laptop, kita main laptop ya, apalagi sekarang banyak WFH ya, itu bisa ada taruh di situ ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di sini, quantum energy field. Apa sih quantum energy? Quantum energy field adalah medan quantum energy, di mana energi yang tercipta di area itu ya, itu adalah energi yang tubuh kita butuhkan dan itu lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lain. Makanya kenapa tadi yang saya bilang kesamaan dengan desa-desa panjang umur adalah mereka sama-sama punya medan kuantum energi yang tinggi ya. Nah, kabar bagusnya si Alpha Spin ini kalau ditaruh 4 gitu ya, dia mampu merekayasa medan kuantum energi sehingga kita nggak perlu ke Bama yang datang ke kita. Ya, asik kan tuh ya, hemat penerbangan ya. Oke, next yuk kita lihat lagi. Nah ini ternyata Alpha Spin juga sudah diuji coba dengan darah ya. Jadi orang yang minum dari air Alpha Spin dan pakai Alpha Spin itu ternyata darahnya itu jadi lebih tinggi oksigennya ya. Kenapa tadi? Karena membantu untuk keteraturan kembali. Ya, oke next. Nah, yang ketiga nih ya, kita bicara ini tadi yang bagaimana membuat supaya imbalance ya, jadi balance lagi ya. Jadi seimbang lagi kadar pH-nya ya. Nah ini salah satunya adalah dengan cara food combining tuh ya. Makannya diatur loh ya. Sayur nggak boleh makan sama sayur, harus makan sama karbo, kalau nggak makan sama protein. Nah masalahnya orang Indonesia kalau makan tuh enaknya nasi goreng pakai telur ya, pakai ayam gitu ya. Minumnya es teh manis. Aduh mantep banget ya. Ngacok semua makanya ya. Oke, next. Yuk kita lihat yuk food combining ini dampaknya apa sih dampaknya kalau kita memberikan nutrisi yang tepat dan air yang tepat, air hidup ke dalam tubuh kita. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Ini video. Ya. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more.
Oke, nah itu ya, coba digaris bawahin ya. Kita makin makan banyak, makin tambah kelaparan. Itu yang terjadi di dalam kondisi sekarang ya. Banyak orang yang seperti itu ya. Makanya banyak orang istilahnya ada craving for sugar ya, craving for carbo, apa segala macam ya. Kenapa? Karena kita salah makan. Kita makannya acidic food terlalu banyak ya. Dan acidic food itu bikin kita jadi addictive ya, jadi ketagihan gitu ya. Makanya kenapa saya suka tuh ada satu aktor ya. Dia bilang gitu loh ya, dia untuk demi perannya dia berhenti konsumsi gula sama konsumsi karbo, tapi dia bilang luar biasa, dia bilang itu 3 hari pertama itu dia kayak udah mau semaput ya, tapi ketika dia 3 hari kemudian udah lewat itu dia bilang badannya fresh banget ya. Oke, next ya, ini energy for cell. Jadi sebenarnya yang tubuh kita butuhkan nutrisinya ada namanya alpha PSP doang. Nah, alpha PSP ini dia mengaktifkan enzim ini dia menghasilkan ATP, jadi bioenergi ya. Dan ini digunakan untuk proses metabolisme. Kita tahu ujungnya metabolisme kemana? Tuh, ke situ. Ke cell detoxification, ya. Next slide, ini boleh? Ini cell detoxification, perbaikan sel, ya. Rejuvenation tuh peremajaan, ya. Dan perlindungan sel, ya. Oke, yuk, next slide. Nah, ini sel kita, ya. Nah, saya mau garis bawahin sekali lagi, Bapak Ibu tadi ya, yang kita bilang ya. Jadi remember ya, ini dulu nih, ingat dulu. Tadi dia bilang gitu kan, sel sehat itu ditentukan oleh bagaimana seberapa cepatnya sel kita masuk ke dalam sel ya, seberapa cepatnya nutrisi itu bisa masuk. Yang kedua, seberapa cepatnya sel itu memetabolisme, jadi menggunakan nutrisi itu untuk dipakai untuk jadi energi ya. Nah, kita kabarnya bagusnya punya solusi untuk itu ya. Jadi kriteria untuk banyak di luaran tuh banyak banget, alpha PSP itu banyak banget di luaran ya. Ada yang terbuat dari jamur apa segala macam, dan kita punya banyak sekali jurnal-jurnal ya. Kalau nanti ada di kesempatan berikut nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam ya tentang ini, tentang produk mungkin ya. Akan saya bahas lagi tentang jurnal-jurnalnya ya. Jadi ini ada organic certified ya. Itu paling penting tuh. Ya, yang kedua harus non GMO, jangan rekayasa genetik, itu bahaya, nanti kita bisa bikin badan kita jadi mutan ya. Terus udah gitu nano, jadi bentuknya harus molekul, harus kecil ya. Terus udah gitu hypoallergenic itu apa sih? Itu sedikit sekali menyebabkan alergi. Nah, karena dari beras nih ya, ini dari beras ya. Setahu saya beras itu dikonsumsi sama 80% ya manusia populasi di dunia ya. Oke, yuk kita lihat yuk penampakannya si alpha meta. Tadi saya udah kasih lihat ya. Nah, ini ya alpha PSP ya. Jadi spark of life. Oke, next. Nah, yang saya suka adalah ini deh, kita nggak usah ngomong kegunaannya dulu. Yang paling penting buat saya, kalau saya mau makan sesuatu, saya harus tahu itu organik apa enggak. Nah, kabar bagusnya alpha meta ini organik ya. Oke, next slide. Yuk kita bahas yuk bagaimana sih cara pakainya. Itu cuma diambil nih ya, dibuka kayak begini ya. Terus di dalamnya ada scoopnya. Jadi kalau kita lihat di dalamnya ada scoopnya seperti ini ya. Nah, scoopnya ini yang dimasukin ya, dicampurin ke air, diaduk, kita minum. Bentuknya kayak apa? Kayak bubur. Rasanya kayak apa? Rasanya juga kayak bubur. Namanya juga nasi ya. Nah, terus minimumnya 3 kali sehari tuh untuk orang sakit tuh ya, pagi, siang, malam ya. Nah, tapi juga bisa juga untuk ditaburin di luka ya. Nanti bisa coba sendiri ya. Nanti kita kasih lihat kayak gimana. Oke, next slide. Nah, ini dead water versus living water. Tadi kan kita udah bahas dari nutrisi makanannya ya. Sekarang minumannya gimana ya? Kita harus minum yang namanya living water. Living water itu apa sih? Yang tadi, air yang terstruktur, air yang harmonis, air yang menyimpan banyak oksigen ya. Simple ya. Next. Nah, kabar bagusnya alpha-spin bisa digunakan juga loh untuk membuat air menjadi terstruktur kembali ya. Gimana caranya? Dituangin aja, jadi dilewatin sama alpha-spinnya, atau bisa juga ditaruh di atasnya ya. Yuk kita lihat yuk penggunaannya gimana. Nah, ini penggunaannya bisa dicemplungin tuh ya. Kalau buat orang yang males, saya males nih bikin, udah cemplungin aja tung ya kan di minumannya, atau bisa taruh di atasnya yang tadi saya bilang, atau bisa dilewatin juga. Oke, next. Nah, yang ini yang saya bilang, ternyata alpha-spin bisa loh digunakan untuk membangun quantum field ya, membangun medan quantum energy. Dan percaya nggak percaya, dari pengalaman saya, banyak sekali orang-orang yang punya tantangan dengan insomnia itu terbantu setelah mereka pakai quantum field di dalam kamarnya. Ya, kenapa? Karena relaksasi. Jadi efeknya menenangkan sekali, frekuensinya itu harmonis kan. Jadi menenangkan sekali untuk kita. Ya, oke, next yuk.
Nah, ini. Jadi kenapa saya kasih di situ optimizing teknologi. Jadi kita memang harus mengoptimalkan teknologi. Teknologi kan dibuat untuk membantu kita ya. Nah, ini ya contoh untuk bisa untuk dipakai untuk pijat ya, dan bisa dipakai dengan cahayanya juga ya. Nanti kita tunjukin. Oke, next. Gimana lagi caranya? Nah, ini super alpha meta. Bayangin nggak ya? Jadi air dari alpha spin ya dipakai dengan ditambahin dengan food for the cell, apa yang terjadi langsung meresap ke dalam tubuh kita dengan lebih mudah ya, dan dampaknya langsung dirasakan instan ya. Oke, yuk sekarang kita lihat yuk brother sister bapak ibu kesaksiannya ya, gimana sih cara self healing, karena kita bicara self healing hari ini kan. Nah, testimoninya tuh lihat ya, alopecia virus. Jadi alopecia virus ini bikin kita jadi botak tuh, anak kecil ya. Nah, luar biasanya itu dokternya bilang ini anak nggak bakal tumbuh rambut. Mau bayangin ya, baru umur 8 tahun aja nggak bisa numbuh rambut, gimana tuanya ya. Satu botak semua ya kayak Vin Diesel ya kan, jadi keren dong. Terus enggak, ini penyakit bukannya keren ya, ini bukannya tren, ini penyakit namanya alopecia virus. Nah, tapi luar biasa mamanya lakukan apa, mamanya tuh semprotin air alpha spin ya ke dalam yang lukanya itu, bisul-bisul kan dia ya, dan jadi kering, dari kering jadi bagus. Nah, setelah jadi bagus dipandukan dengan alpha meta, yang terjadi adalah dalam kurun waktu berapa lama itu numbuh rambut lagi dan jadi bagus sekali tuh ya. Oke, next slide. Testimoni kedua ya. Nah, oke. Nah, jadi testimoni kedua ini gimana caranya endometrial hyperplasia. Sayangnya saya nggak bisa detail ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bikin lagi ya. Buat yang mau tahu boleh. Nah, nanti lebih banyak ya. Testimoni of endometrial hyperplasia ini apa sih? Ketebalan dinding rahim, penebalan dinding rahim ya. Contoh lihat di situ ya. Dalam waktu 2 minggu ya. Nah, itu November 25 ya tahun 2016. Itu pendarahan, tiba-tiba ibu ini pendarahan dan masuk ke rumah sakit ya, dan ternyata diketemukan ada penebalan dinding rahim 7 cm, bayangin 7 cm loh, tebel banget ya, nggak setebal tembok Cina sih, tapi tebel gitu ya. Nah, terus udah gitu kistanya ada 23 sama 2,5 ya. Nah, luar biasanya minum alpha meta itu selama 2 minggu itu 10 scoop sehari. Waduh, luar biasa ya, tadi ranjurnya 3 kali, dia 10 kali loh sehari loh. Nah, Desember 9 itu 0,5 doang penebalan dinding rahimnya, dan kisahnya 1,3 ya, sama kisah keduanya 1,6. Tapi setelah minum sekian lama ya, April 3 itu lihat tuh bersih semua. Jadi nggak ada kisahnya, nggak ada penebalan dinding rahimnya. Luar biasa ya, tepuk tangan boleh nggak? Yeay ya. Oke, next lagi. Saksian yang berikutnya. Aduh, ini bukan testimoni handout, ini salah slide ya. Jadi ini kesaksian namanya thalassemia ya, belum diganti tadi. Thalassemia itu apa sih? Thalassemia itu kelainan darah ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, aduh nggak bisa lihat ya itu ya, harusnya saya deket ya, hemoglobinnya. Nah, itu saya bacain aja dah ya. Hemoglobinnya tuh 7,8, orang normal biasanya 11,7 ya. Nah, setelah konsumsi alpha meta 2-3 scoop per hari ya dalam waktu 2 minggu itu naik tuh jadi 9,1 ya. Itu tuh dari hasil itunya. Jadi itu sains banget ya. Dan udah gitu alpha meta itunya jadi 10,2. Jadi luar biasa banget ya. Caranya gimana? Caranya gampang. Pakai di badannya dia ya. Terus udah gitu dia minum rutin setiap hari. Oke, next. Udah ya. Oh, ini kesaksian. Saya mau jelasin yang ini. Boleh nggak nonton dulu videonya ya? Nanti saya sharing sedikit ngoptimalin gimana sih penggunaannya. Ya, yuk. Oke, luar biasa ya kesaksiannya ya, alpha meta dan alpha spin ya. Oke, nah kasus ini tadi seperti yang kita bahas ya. Jadi kasus ini adalah orang ini waktu itu
punya tantangan dia nggak bisa berdiri ya, jadi dia jatuh begini terus ya badannya ya, jadi harus bawa ransel. Ranselnya tuh by the way ranselnya berat banget Bapak Ibu ya, kebetulan saya pegang ranselnya, saya bingung ini ya. Nah jadi karena dia nggak bisa jalan dan dia nggak bisa normal jalan seperti itu, jadi yang kami lakukan adalah ya saya dan beberapa rekan yang kami lakukan adalah kita terapi dia. Terapinya dengan cara apa? Dengan cara ya itu nih, pakai ini nih, pakai senter. Jadi ini pakai senter, kita nyalain seperti ini senternya. Nah ini kita nyalain. Terus udah gitu yang kita lakukan adalah kita pijat ya. Jadi kita massage beberapa areanya. Yang paling simpel adalah tangan ya, sama di daerah kepala ya. Terus udah gitu sama tulang ekor ya. Itu yang kita lakukan dan kita kasih minum Alphameta. Dan di dalam medan kuantum energi, selang berapa lama ya, dalam tempo 2 jam, luar biasa loh, bisa jalan dan bisa berdiri dan bahkan bisa muter sendiri seperti yang tadi. Luar biasa nggak? Luar biasa banget ya. Oke, nah seperti itu ininya ya, apa namanya, sharing dari saya. Aduh, oke seperti itu sharing dari saya ya. Nah mungkin saya mau ngundang lagi nih Ibu Ida ya, karena saya tahu beliau juga banyak banget ya membantu orang-orang yang punya tantangan yang serupa ya tentang masalah dan terapi ya, dan beliau juga menggunakan terapi ini sendiri juga untuk beliau dan untuk orang lain juga ya. Kalau saya nanti saya cerita terapi saya banyak banget ya, yang paling menarik adalah untuk anak kalau saya ya. Kenapa? Udah hampir 2 tahun ini nggak pernah bawa ke dokter ya. Jadi kalaupun ke dokter hanya ngecek aja, tapi itu pun nama dokter nggak dikasih obat ya. Jadi obatnya apa? Ya obatnya Alphameta aja. Dia minum Alphameta dari masih 6 bulan ya, gitu loh ya kan. Nah seperti itu. Oke, saya mau undang lagi Ibu Ida. Mungkin Ibu Ida ada kesaksian atau ada sharing tentang apa kondisi teman-teman yang sudah pernah diterapi dengan Alphaspin dan Alphameta, dan gimana sih nanti kita mungkin akan bahas tektok-tektokan ya. Terapinya gampang sekali, brother, sister, dan Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama dengerin dulu. Oke, silakan. Oke, thank you Pak Yulianto. Luar biasa ya sharing tadi ya. Aduh, dahsyat banget, luar biasa testimoninya ya Pak ya. Nah, memang benar, alhamdulillah saya pribadi memang pakai ya Pak, sudah sekitar 5 tahun lebih ya, dari akhir 2014. Desember 2014 sampai hari ini yang saya rasakan untuk kesehatan saya juga luar biasa, untuk juga kesehatan keluarga saya. Nah tentu saja jadi seperti tadi ya sharingnya benar Mbak. Jadi kita juga di Aceh ini, kebetulan saya di Aceh, itu banyak sekali testimoni yang sebenarnya kami jadi gini juga sih sebenarnya. Masa iya sih gitu ya. Pertama kita pakai sendiri, tapi yang luar biasa produk-produk kita ini, produk-produk dari yang tadi yang disebut ya seperti Alphaspin, Alphameta dan yang lainnya, itu seperti Alphaspin itu kita nggak perlu pinter gitu Pak. Jadi produknya yang pinter ya, jadi produknya yang pinter ya. Pinter gitu, jadi kita nggak perlu. Ya makanya itu saya bilang terima kasih, harus berterima kasih sama teknologi loh. Teknologi memudahkan kita loh, luar biasa loh ya. Coba bayangin kalau kita disuruh untuk apa namanya, banyak orang meditasi, jangankan meditasi ya, duduk diam 1 menit aja nggak bisa gitu ya. Ya kan, gimana harmonis tuh badannya tuh kalau kayak gitu ya. Iya benar banget, jadi kita nggak perlu pintar, jadi alat ini bekerja sendiri gitu ya, bekerja sendiri, dan ini kan bukan obat, sehingga kita nggak harus khawatir, aduh ini dosisnya gimana ini ada masa-masa apa expirednya dan sebagainya, enggak ada. Jadi gini, justru ketika kita buat acara ini, mungkin ada beberapa acara yang kita juga buat secara massal ya, karena kita udah merasa mana sehat. Coba dong, boleh lihat gimana terapi massal ya, jadi bisa juga terapi massal ya, luar biasa. Sebelum corona ya Pak ya, sebelum corona. Oke. Iya. Ini ada nih proses terapinya. Ini terapi massal ya. Wah, inilah sebenarnya ya kondisi alam yang diinginkan oleh tubuh Anda, Bapak Ibu. Nah, ini pertama Allah ciptakan bumi ya, itu punya gelombang. Tapi mungkin sekilas awal dijelaskan ya, ada hal-hal yang perlu kita perlukan dalam kehidupan ini untuk menunjang kesehatan kita, 5 hal gitu ya. Salah satunya apa? Gelombang bumi. Nah, wah, luar biasa. Ya, dan ini Pak, yang terapis ini mereka bukan tukang terapis. Bukan dengan terapi ya, jadi nggak pernah dapat training nih pijat, nggak pernah ya. Jadi mereka dengan background yang berbeda. Jadi di situ ada ibu rumah tangga. Oke, ini
Berarti kita bilang alat ini gampang sekali dipakai untuk bahkan orang yang nggak pernah pegang sebelumnya ya. Betul. Oke. Lanjut. Jadi gini, dan kita nggak perlu ahli gitu ya kan. Nah, luar biasa tadi yang seperti Bapak cerita tentang kuantum ya. Tentang kuantum, energi kuantum, berarti kita di setiap sudut kita kan ada taruh yang namanya alpha spin. Nah, itu bisa 4 ya kan. 4 ya yang normalnya ya, 4. Tapi kita juga kadang-kadang pakai 8, malah kita pakai sampai 16 begitu. Waduh. Berarti lebih tinggi lagi, medan kuantumnya lebih kuat lagi, betul ya? Jadi yang luar biasa begini, karena ada beberapa pengalaman saya, seperti pernah saya ke mana itu? Ke Long Aceh Besar. Nah, jadi kami pergi berlima. Dari pergi berlima katanya nggak rame, tapi sampai di sana itu yang minta diterapi 30 lebih. Wah. 30 orang lebih. Nah, bayangkan, jadi gimana nih harus kita ini, kalau dari segi alat yang lain mungkin kan kita harus pegang, kita harus terapi-terapi. Betul, satu persatu di handle ya, betul ya. Nah, tapi kita kemarin itu cuman buat kuantum, ya energi kuantum itu kita taruh di sudut-sudut, 4 sudut. Nah, yang luar biasa justru begini, karena ya seperti saya bukan backgroundnya dari medis gitu, jadi kita nggak sama. Ini akan terjadi apa gitu. Betul. Tapi terjadi banyak miracle, banyak sekali keajaiban yang kita justru wow, kok bisa ya? Kok bisa gitu. Seperti dan mereka baru pertama kali mendapatkan terapi self healing dari alpha spin dan alpha meta, betul ya? Benar Pak. Jadi kalau yang tadi kita udah rame yang minta diterapi, tapi tenaganya kan kurang. Nah, yang luar biasa mereka itu hanya duduk di kuantum dan pakai alpha spin gitu, apakah digosok-gosok ya, digosok atau disenterin gitu kan, dan mungkin direndam kaki atau macam inilah Pak caranya. Nah, jadi yang luar biasa kemudian terjadi keajaiban. Ini contohnya ada salah satu ini kasus ini luar biasa. Tadi Bapak cerita tentang radiasi ya Pak. Nah, ini juga ini anak ini SD kelas 6 SD. Nah, dia ini pertama memang rumahnya dekat sama ini Pak, sama tower. Nah, kemudian tower itu ya, tower pembangkit listrik ya, betul ya. Listrik gitu ya, pembangkit listrik. Nah, kemudian orang tuanya pasang wifi. Nah, setelah pasang wifi, nah anak ini jadi lumpuh. Boleh lihat videonya nggak, Bu Ida, sekalian cerita mungkin. Jadi biar bisa teman-teman bisa ngelihat secara langsung gitu. Nah ini ya. Namanya Hafiz ya? Ya Hafiz namanya. Kebetulan lumpuh lagi ini sudah diobatin kemanapun sama orang tuanya, karena orang tuanya kebetulan juga dari medis ya, udah bawa berobat entah kemana-mana. Oke. Nah, boleh tahu nggak? Ini boleh potong ya? Ini sebelumnya dia tidak ada masalah dengan ini ya? Wow. Nah, ini kan dahsyat tadi ya. Nah, ini dia sebenarnya tidak ada masalah apapun. Anak ini normal, sehat. Tapi setelah kita cek dan recheck lah, ngobrol dengan orang tuanya. Jadi 7 bulan itu setelah pasang wifi di rumahnya, anak ini memang di depan komputer itu karena dia kan di pesantren. Jadi pas pulang ke rumah, jadi selalu dengan komputer terus begitu itu tiba-tiba jadi besok paginya nggak bisa bangun. Itu wow. 7 bulan. Ini satu hari terapi saja ya? Ya, kita terapi malam. Tadi kan ada video terapi yang pertama. Nah, itu kita buat acara di Hotel Triad. Nah, malam itu di terapi, Hafiz alhamdulillah bisa melangkah ke depan untuk kesaksian. Cuma tadi nggak ada videonya ini ya. Bisa kesaksian terus ke depan. Nah, ini yang dikirim oleh orang tuanya besok paginya ke saya. Orang tuanya kirim, anaknya sudah bisa main bola. Wow. Boleh tahu nggak, waktu di terapi itu dia terapinya diapain? Dia minum alpha meta, seperti biasa kan yang kita lakukan, dia minum alpha meta, terus dia pakai center ini, alpha spin, ya. Dan udah gitu dia dipakein yang tadi ya, di pinggang mungkin dipakein alpha spin juga ya. Ya, dan juga ini, saya ada tambah, saya pakaikan ini, mini alpha spin. Oh, mini alpha spin juga, oke. Alpha spin pada dia, saya pakaikan mini alpha spin, itu nggak kita lepas. Jadi juga di terapi ada digosok juga di tubuhnya ya, digosok, mungkin
di center. Kalau boleh tahu sekarang kondisinya gimana Bu Ida? Alhamdulillah normal Pak, sampai hari ini dia sekarang udah SMP, sekolah normal, nggak balik-balik lagi ininya. Dan ini orang tuanya memutuskan untuk pasang kuantum di rumahnya. Oh, jadi dia bisa terapi 24 jam ya? Jadi self healing terapi, jadi benar-benar self healing terapi from home ya, bukan work from home, tapi self healing terapi from home. Benar, luar biasa. Yang perlu sehat kan bukan Hafiz saja, karena kan ada adik-adiknya dan kakaknya di rumahnya. Jadi betul. Kan satu keluarga kita harus melindungi, apalagi ini sekarang sekolah corona, jadi kan dari rumah semua kan harus pakai wifi kan, pakai Zoom untuk belajar. Betul, Google Meet, Zoom ya, segala macam ya sekarang. Oke, ada lagi kesaksian lagi, Bu Ida ada mungkin? Satu lagi, ini luar biasa, seorang nenek yang umurnya sudah lanjut juga ya, sudah umur sekitar 80 tahun. Tunggu, boleh tahu nggak sebelum kita lanjut ke situ ya, itu Hafiz di treatment pertama kali kira-kira bulan apa, tanggal berapa? Bulan berapa ya kemarin? Ini video asli ya? Video asli ya, diambil dari handphone ya. Jadi nggak ada rekayasa, nggak ada settingan ya. Kalau istilahnya anak muda sekarang settingan, nggak ada settingan, bener ya? Oke, good. Pinjam sama orang tuanya, ada tanggalnya. Saya lupa ya tanggalnya. Tapi sekitar tahun lalu ya, awal-awal tahun kemarin. Wow. Belum. Dan sampai sekarang keluarganya masih pasang kuantum di dalam rumah. Desember. Oke. Ya, saya teringat Desember. Oke, yuk kesaksian berikutnya. Ya, ini kesaksian berikutnya. Nah, seorang nenek ini sudah sekitar 2 tahun itu tidak bisa salat normal. Jadi dia duduk di kursi, dia nggak bisa sujud, tidak bisa ruku gitu ya, nggak bisa duduk tahiyat, duduk antara dua sujud itu dia nggak bisa duduk. Jadi selalu duduknya harus di kursi 2 tahun gitu. Dan kondisi nenek ini, ini boleh ya videonya. Ya. Jadi sekalian ngomong, sekalian lihat. Suaranya dong diturunin suaranya. Nggak usah pakai suara, boleh nggak? Ibadah mudah-mudah apa-apa. Nek lu dikurung dodong. Masih nggak kuat. Iya. Pertama dia bisanya di kursi. Oke. Kami juga nggak tahu nenek ini bisa atau tidak gitu ya. Kita nggak tahu. Wow. Nenek, duduk kayu. Nah, bisa nggak bisa. Nah, terus dia bilang saya mau coba sujud katanya. Bismillah ya. Bismillah Allah. Tidak khawatir bisa nggak ya, bisa nggak? Kami juga nggak tahu bisa enggaknya. Wow. Ya subhanallah sudah bisa sujud. Nah, awalnya nggak bisa, nekuk itu nggak bisa Pak. Jadi harus berdiri selonjoran gitu ya, luar biasa. Apalagi nenek ini kan sudah berumur ya. Nenek ini sudah berumur. Jadi kalau kita pikir dari segi usia, kalau nenek pasti harusnya berumur ya. Ya kalau remaja, kalau belum berumur namanya ABG atau bayi. Ya, Pak, maksudnya kan wajar lah udah tua gitu ya kan. Keluarganya juga sudah menganggap wajar banget, jangankan yang tua, yang masih muda aja belum tentu bisa begitu ya, belum tentu bisa sujud. Itu mungkin kalau self healing terus-terusan di rumah itu mungkin si nenek nanti bisa yoga itu ya, bisa headstand ya. Nanti ya. Yang jelas si nenek sekarang bisa beraktivitas dengan normal Pak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya kan, masih melangkahnya juga udah lebih ringan ya kan. Seperti nenek saya juga begitu. Nenek saya sudah umur 90 tahun, itu juga alhamdulillah masih bisa keluar gitu kan, jalan. Ada selalu pakai mini Avastin. Wah, luar biasa ya. Untungnya hari ini kita nggak bahas topik tentang nenek-nenek ya. Mungkin satu kali waktu juga kita bahas juga topik tentang nenek-nenek yang bagus juga ya. Benar. Saya punya nenek juga gitu, luar biasa banget ya. Sampai dia bilang dia udah bosen hidup ya, karena 1 tahun ya. Teman-temannya semua kata dia itu angkatan yang dia gaul sekarang itu adalah 30 tahun di bawah dia. 30 tahun di bawah dia loh. Ya gila ya 30 tahun. Itu pun masih udah nenek-nenek juga ya sekarang ya, ya kan. Nah ini iya udah nenek-nenek juga kan, kalau dia 100 tahun berarti kan teman-teman gaulnya 30 tahun yang lalu kan berarti kan 70 tahun ya. Itu sama kayak anaknya sendiri gitu loh ya kan. Nah, tapi yang penting sehat
ya Pak ya. Betul, ya akhirnya meninggal juga sih 101 tahun ya. Tapi luar biasa gitu loh ya kan. Nah, luar biasanya gini, mungkin saya mau sedikit sharing tentang self healing ya yang dilakukan dari rumah. Nah, intinya gini, sebelum Bapak Ibu dan brother sister memulai self healing ini ya, apapun itu sebenarnya paling aturan pertamanya adalah orang itu harus mau disembuhin dulu ya. Jadi banyak orang itu nggak mau disembuhin, itu dari penyakitnya, dari pikirannya dia. Dan ketika dia nggak mau disembuhin, jangankan kita ya yang bantu dia atau alat ini yang bantu dia ya, Tuhan pun juga nggak bisa bantu dia. Kenapa? Karena dia nggak mau disembuhkan ya. Saya teringat dengan Hippocrates quotes-nya dia, dan satu quotes-nya dia adalah gitu, kalau orang mau sembuh dari penyakitnya, kita pertama harus tanyain dulu ke dianya, kira-kira dia mau nggak dibantu untuk menghilangkan sumber penyakitnya. Ketika kalau misalnya dia tidak hilang sumber penyakitnya, tidak mau dihilangkan, dia itu nggak akan pernah terjadi. Nah, yang kedua, bagus banget sebenarnya ya. Mungkin nanti kalau misalnya lebih detail lagi, mungkin kalau misalnya kalau ada komen ya di YouTube-nya ya, mau dong sharing khusus, silakan nanti komen. Nanti kalau misalnya ada 100.000 komen, boleh nanti kita bikin lagi ya khusus yang gimana cara terapi ya. Sekarang kan begitu ya, 100.000 komen langsung ya gitu. Nah, ini menarik, ini contoh simpel ya. Caranya yang paling gampang adalah dengan cara ini, pakai Alpha-Spin ya. Jadi pakai Alpha-Spin, kita nyalain aja ya, contoh. Nah, ini yang saya paling gampang, paling sederhana sekali buat brother sister atau bapak ibu yang sudah punya produknya ya dan belum tahu cara pakainya. Misalkan kalau misalnya flu, batuk, pilek, oke, sedikit tentang flu batuk ya. Jadi kalau bapak ibu flu batuk itu adalah wajar ya. Jangan sedikit-sedikit batuk, udah langsung corona loh ya. Enggak begitu ya. Aci gitu, corona langsung gitu ya. Enggak. Jadi kita haci, kita batuk, kita pilek, kita ngeluarin lendir, itu adalah proses tubuh untuk detox. Nah, kita memang butuh untuk detox itu. Jadi orang harus batuk, pilek misalnya ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali ya. Gitu loh ya kan. Haruslah pokoknya dalam setahun itu pasti ada batuk pilek ya. Jadi wajar. Nah, kalau misalnya udah nggak kuat batuk pilek, yang kita lakukan adalah ini nih, minum Alpha-Meta. Nah, kalau misalnya biasanya minum Alpha-Metanya 1 scoop ya, bikin aja 2 scoop gitu. Tuangin 2 scoop sebelum tidur, malamnya diaduk, diminum. Nah, terus udah gitu, malamnya dipakein ke kepala ya. Nah, tapi kan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kan cahayanya kan ngeganggu banget nih, ya kan cahayanya. Jadi yang kita lakukan adalah kita pakai kain aja, kita bungkus ininya, terus kita taruh di kepala kita. Udah, diamin aja, nyalain aja sampai kita pagi bangun. Nah, nanti kalau udah pagi bangun, lihat deh apa yang terjadi sama tubuh kita. Pasti tubuh kita akan berasa segar sekali ya. Banyak banget sebenarnya kesaksian-kesaksian yang kalau kita bahas case per case-nya ya, tapi intinya saya bilang adalah gitu ya. Simpelnya adalah harus ngerti konsep dasar dari self healing ini. Konsep dasar dari self healing ini adalah sebenarnya Alpha-Spin ini membantu untuk memperlancar peredaran darah kita dan mengharmonisasi frekuensi tubuh kita. Itu ya. Nah, juga Alpha-Spin membantu untuk membuat air menjadi heksagonal, menjadi lebih terstruktur ya. Sementara Alpha-Meta ini membantu untuk memberi makan sel-sel tubuh kita. Nah, medan kuantum itu adalah energi yang kita butuhkan supaya terjadi self healing lebih cepat ya. Jadi simple sekali, gampang sekali, seperti yang tadi Bu Ida katakan adalah kita bahkan orang paling baru aja yang nggak pernah pegang Alpha-Spin ya, apa susahnya sih? Cuma nyenterin begini doang ya. Kalau orang Aceh ngomongnya senter ya, senterin begini aja ya. Gitu ya kan, cuma pakai senter doang gitu ya. Apa susahnya pakai senter ya? Terus udah gitu minum Alpha-Spin sama Alpha-Metanya, terus taruh di badan, di dekat kita setiap hari gitu ya, setiap saat. Kenapa? Untuk mengharmonisasi tubuh kita. Nah, kalau misalnya di bagian-bagian tertentu yang nggak enak banget ya, contoh kayak misalnya benjut di sini ya, gosokin aja Alpha-Spin-nya ya. Saya pernah ada kayak semacam kayak di sini, saya waktu pertama kali saya pakai Alpha-Spin itu gara-gara ini. Ingat ya, brother sister, saya orang logika. Saya juga nggak percaya sama yang kayak begini-beginian. Nah, saran saya buat brother sister dan bapak ibu, jangan percaya sama saya, sama Ibu Ida juga ya. Jadi harus pakai sendiri. Nah, supaya bisa pakai harus punya produknya. Supaya punya produknya harus beli sendiri ya. Jangan minjem. Ya, itu pesannya. Nah, ya kan seperti itu ya. Saya bilang buktikan aja, nanti lihat bagaimana dampaknya untuk kesehatan Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah mendengarkan ya. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Nggak tahu Bu Ida mungkin ada informasi apa yang mau disampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yulianto. Terima kasih ya, luar biasa sharing Pak Yulianto ya.
Apakah yang sudah pakai, ya kan? Yang sudah pakai menjadi semakin tahu bagaimana cara pakainya gitu ya kan? Dari sharing yang tadi, karena memang sangat mudah. Jadi kita bisa pakai nggak harus ahli, tapi luar biasa khasiatnya itu sangat dahsyat. Nah, yang belum pakai tentunya harus pakai ya, harus dimiliki. Jangan percaya kata Pak Yulianto ataupun kata saya, jangan percaya tapi coba sendiri. Nah, luar biasa. Tentunya ini pasti saya yakin nih semua tadi ya tertarik ya, sharing-sharingnya juga luar biasa ya kan, testimoni-testimoninya juga luar biasa. Pasti ini ingin memilikinya ya, harus dong kita memilikinya. Nah, untuk ini pasti lagi ada promo-promo mungkin yang luar biasa. Nah, saya sekarang akan mengundang salah satu bapak ya, luar biasa nih si bapak ini. Nah, bapak ini background-nya juga luar biasa ya, si bapak ini juga sudah lama memakai produk ini juga. Nah, saya persilakan kepada Bapak Sulaiman. Mungkin ada informasi-informasi yang mau bisa disampaikan oleh Bapak Sulaiman. Halo Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman. Oke, atau begini saja. Ini kita lagi menunggu ya, Bapak Sulaimannya belum connect kayaknya ya. Bapak Sulaiman, oke, sekarang saya yang sharing aja ya. Jadi luar biasa, sekarang ini lagi promo-promo yang sangat luar biasa. Promo-promo dari produk kita ini di bulan-bulan ini sekarang lagi ada promo-promo yang sangat luar biasa. Ini, oke. Mungkin ada slide-nya ya. Slide-nya untuk promo kita. Slide promo hana belum. Oke. Jadi ini promonya untuk bulan ini ya. Untuk bulan ini Pak David ada promonya. Oh iya, ini dia. Promonya. Bagaimana Pak Sulaiman, sudah siap? Oke, sangat luar biasa ya. Sebelum kita sampaikan ke promo produk yang sangat luar biasa di bulan Juli ini ya, saya juga ingin mengucapkan tadi terima kasih kepada Pak Yulianto, terima kasih juga kepada Bu Ida ya. Sangat luar biasa tadi presentasi dari Pak Yulianto, dan begitu juga testimoni yang disampaikan oleh Bu Ida itu sangat luar biasa. Dan pastinya kesembuhan-kesembuhan yang telah dirasakan oleh pasien-pasien itu, sehingga mereka tidak tergantung lagi kepada obat, dan produk-produk self healing yang disampaikan oleh Pak Yulianto tadi, itu pasti harus kita miliki. Tadi dibilang sama Pak Yulianto, kalau kita ingin sehat ya harus kita miliki produknya, jangan pinjam. Jadi malam ini kita ingin berbagi, ada beberapa paket promo yang kalau kita beli produknya kita akan dapat promo barangnya. Jadi sangat luar biasa. Untuk paket yang pertama, ini saya langsung ke promo produk ya, Bu Ida dan Pak Yulianto. Ini kita lihat paket yang pertama ini, kalau kita beli satu Alpameta dan kita beli satu set Vitomax, itu kalau satu set Vitomax itu 3 buah ya, berarti kita dapat gratis 2 botol Vitomax. Itu luar biasa. Artinya kita dapat free 933.333 rupiah. Orang Indonesia pada umumnya, bahkan tidak hanya orang Indonesia, orang di dunia itu kalau udah dibilang promo, pasti yang dinanti-nantikan ya promonya, gratisnya. Ya saya pribadi juga kepengen promo, kepengen gratisnya. Kemudian kalau untuk yang paket yang kedua, itu kalau yang beli 3 Alpameta, tambah lagi 3 set Vitomax, maka dia akan dapat gratis 7 botol Vitomax. Berarti dengan harga 7.896.000, maka dia dapat gratis produk 3.266.666 rupiah, Bu Ida. Kemudian untuk paket yang ketiga, itu paket 1 Alphaspin. Tadi Pak Yulianto sudah menjelaskan pentingnya
alpha spin untuk ada quantum energy sehingga kita bisa self healing. Jadi kemampuan tubuh untuk bisa dia menyembuhkan sendiri penyakitnya. Jadi kalau kita beli satu alpha spin di bulan Juli ini, maka kita akan dapat gratis 4 botol Vitomax. Kalau kita lihat free-nya itu lebih kurang 1.866.666 rupiah. Okey, kemudian selanjutnya Vitomax ini promo spesial ini. Promo spesial di bulan Juli ini, kalau yang menunggu bulan Agustus belum tentu ada ini. Jadi kalau di bulan Juli ini, kalau kita beli satu set Vitomax yaitu 3 botol Vitomax, maka kita dapat gratis satu Vitomax. Ya, ini lebih-lebih lagi kepada anak-anak yang tidak suka makan buah, yang tidak suka makan sayur, maka cukup dengan dia konsumsi Vitomax. Kemudian berikutnya, kita lihat promo yang berikutnya yaitu yang 6 alpha meta, kemudian ditambah lagi 6 Vitomax, maka akan dapat 10 botol Vitomax tambah 1 alpha meta. Kemudian yang berikutnya, ada yang paket 1 alpha spin, tambah lagi 3 alpha meta, tambah 3 set Vitomax, maka dia dapat bonusnya ataupun promo 7 Vitomax dan 1 alpha meta. Yang paket berikutnya lagi, kalau 900 BV itu dengan 9 alpha meta dan 9 set Vitomax, maka dapat promo 15 botol Vitomax. Ini sangat luar biasa ya, 15 botol tambah lagi 2 botol alpha meta. Kemudian yang promo berikutnya, kalau 2 alpha spin tambah 3 alpha meta dan 3 set Vitomax, maka akan dapat promo produk 9 Vitomax dan 2 botol alpha meta. Kemudian ini yang sangat spesial dan ini yang semua orang beli ya, khususnya di Aceh ini banyak kali yang beli paket ini, paket 5 alpha spin. Nah, jadi kalau 5 alpha spin itu dengan harga 41.650.000, maka dia gratis alpha spin mini. Nah, alpha spin mini, kemudian ditambah lagi 2 alpha meta, kemudian tambah lagi 8 botol Vitomax. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bu Ida, Pak Yulianto ya. Saya pun dapat nih bonus alpha spin kecilnya ada ini, saya pakai. Ya, jadi kalau yang ingin dapatkan tadi bagi yang mendengar ini, yang mungkin yang baru mendengar malam ini, kayak mana caranya untuk kita mendapatkan produk-produk yang disampaikan tadi, itu menghubungi kepada para reseller yang ada di Bizworld dan dapatkan produk Bizworld yang asli dari para resellernya. Jadi hati-hati, dapatkan produk yang asli dari resellernya. Karena sekarang ini semua ada KW-KW-nya ya. Jadi dapatkan yang asli dari resellernya. Jadi dapatkan dari reseller atau tanya informasi kepada yang mengundang untuk bergabung kepada acara malam ini. Jadi jangan sampai kita ini beli sesuatu tapi nanti ada barang yang tidak asli ataupun KW sehingga kita telah bayar harga yang mahal sehingga kita tidak dapatkan manfaatnya. Mungkin demikian Bu Ida dan Pak Yulianto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida dan terima kasih kepada Pak Yulianto, dan sangat luar biasa kita beli approach kepada Bu Ida dan Pak Yulianto ya semua, dan kita mengucapkan selamat malam dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain waktu, dan kita doakan semoga kita diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan mungkin acara kita akan berakhir sampai di sini. Saya mohon maaf dan begitu juga semua kita sudah bisa meninggalkan forum ini dan sudah bisa untuk live masing-masing. Demikian, selamat pagi dan selamat malam.
and wake up stem cell in your body by taking alpha beta. Alpha beta time, alpha beta time. Create your own enzyme and wake up stem cell in your body by taking alpha beta. Alpha beta time, alpha beta time. Create your own enzyme and wake up stem cell in your body by taking alpha beta. Alpha beta time, alpha beta time. Create your own enzyme and wake up stem cell in your body by taking alpha beta. Alpha beta time, alpha beta time. Create your own enzyme and wake up stem cell in your body by taking alpha beta. Alpha beta time, alpha beta time. Create your own enzyme and wake up stem cell in your body by taking alpha beta.